Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran kita untuk perkuliahan dengan mata kuliah perancangan media publikasi, dan saat ini kita melanjutkan untuk materi kita di mata kuliah perancangan media publikasi terkait dengan proposal media publikasi. Jadi di proposal ini bagian-bagian itu sudah kita pelajari, dan kita akan melanjutkan untuk bagian terakhir dari penyusunan proposal perancangan media publikasi. Kalau kemarin kita sudah membahas mulai dari latar belakang, kemudian ada analisis SWOT, ya, kemudian ada positioning produk, kemudian ada analisa terkait dengan 5W+1H, kemudian terakhir itu kita membahas terkait dengan media planning, di mana media planning ini adalah pemilihan media yang akan digunakan di publikasi, apakah itu nanti menggunakan media cetak ataukah menggunakan media elektronik, dan itu tentu harus sudah dipastikan di dalam periode berikutnya untuk publikasi, untuk mempromosikan maupun menginformasikan suatu produk itu menggunakan media publikasi apa. Ya, kalau misalkan media cetak, ya media cetak itu apa yang pasti akan dijalankan di periode berikutnya. Ini juga harus sudah ada kepastian, ada komitmen
dan konsekuensi tentunya terkait dengan keputusan media yang akan digunakan. Kalau sudah diputuskan menggunakan poster, menggunakan kalender, menggunakan kaos, menggunakan muk, ya berarti nanti itu yang nanti akan dijalankan sebagai media publikasi untuk mempromosikan dan menginformasikan suatu produk. Kemudian selain pemilihan media yang sudah dipastikan, ya, ditentukan dan dipastikan akan jalan, ya, menggunakan media apa, yaitu berikutnya adalah menentukan jadwal dari media yang sudah ditentukan, kapan media itu akan dijalankan pada periode berikutnya. Apakah 1 tahun berjalan terus-menerus terkait penggunaan media yang digunakan, atau penentuan pada suatu waktu, ya, apakah ditentukan di waktu hari raya saja ataukah ada hari-hari tertentu untuk bisa menggunakan media publikasi untuk promosi dan informasi. Itu juga ditentukan, gitu ya, ditentukan dan dipastikan pada penyusunan jadwal terkait dengan pelaksanaan penggunaan media publikasi yang akan dipakai untuk promosi dan informasi. Nah, kemudian untuk berikutnya, ya, kita pada hari ini akan membahas setelah menentukan media apa yang akan digunakan, ya, setelah menentukan media apa yang digunakan dan terjadwal, ya. Nah, untuk berikutnya adalah menyusun desainnya. Nah, ini, ya. Jadi di proposal perancangan media publikasi ini tidak hanya menentukan menganalisis, kemudian menentukan medianya apa, ya, ini, ya, tapi juga sampai pada desain itu, ya. Di planning media, perencanaan media itu sudah menentukan. Misalkan pakai muk, itu, ya. Misalkan promosinya nanti menggunakan muk, ya, ini sebagai bentuk promosi. Nah, nanti menggunakan gelas, itu gelasnya bagaimana bentuknya, kemudian desainnya sampai pada harganya itu juga sudah ditentukan, ya. Jadi nanti untuk gelas, ya, misalkan di sebelumnya kan sudah ditentukan ini, ya, bahwa planning yang media yang digunakan ada muk misalkan. Nah, nanti desain muk itu bagaimana? Ya, ini sudah didesain. Ya, artinya nanti pada waktu pelaksanaan penggunaan media itu sudah ada desainnya, sudah ada rancangan yang nanti akan dijalankan. Misalkan gelas, ya, nanti gelasnya itu secara dimensi ukurannya berapa, itu, ya, bahannya dari apa. Misalkan ini ukurannya 20x42 misalkan, kemudian bahannya menggunakan keramik, ya. Kemudian desainnya menggunakan software misalkan Adobe Photoshop. Nah, kemudian ini dibuat spesifikasi desain, ya. Jadi desainnya itu nanti rancangan desainnya juga sudah ada, ya, dari berbagai sudut tayang atau penampilan. Nah, kemudian ada spesifikasi terkait dengan desain media itu, ya. Kalau mau desain medianya bagaimana? Nah, ini sudah terkonsep, sudah terkondisikan di dalam menyusun media yang akan digunakan. Jadi secara spesifikasi desain terkait dengan media itu pertama, ya, konsep desain, ya, konsep medianya itu secara wujud nanti ukurannya apa, bahannya dari apa, gitu, ya. Kemudian juga desainnya menggunakan software apa, gitu, ya. Kemudian juga ada konsep desain dari secara visual, ya, nanti tayangan di gelas itu menayangkan desain apa. Menayangkan desain salah satunya adalah moto misalkan, ya. Jadi ada tulisan
maksud saya secara visual ini gambarnya itu ya, gambar terkait dengan logo atau terkait dengan apa itu, yang menggambarkan slogan yang saat itu akan dijalankan, yaitu misalkan yang kemarin itu di Teh Celup ini membuat simbolnya atau logonya itu terbentuknya dari asap ya, suami istri yang sambil dengan desain minum teh ini ya. Jadi ini visualnya itu tayangannya apa. Kemudian secara verbal, jadi secara tersirat itu ya, tertulis ya. Secara tertulis itu menampilkan tulisan apa. Ya, ini juga ditentukan. Jadi menampilkan tulisan nanti nama produknya atau mungkin slogannya atau mungkin spesifikasinya. Nah, ini ya. Spesifikasi dari apa itu? Tehnya misalkan dibuat dari bahan ini. Ya, kemudian juga mungkin bahan-bahannya apa, komposisi itu ya, atau mungkin ada cara membuatnya. Nah, ini. Jadi apakah ada tulisan itu ataukah hanya slogan. Kemudian layout, nah, layoutnya ini biar bentuk desainnya itu ya, jadi bentuk desainnya itu bagaimana sampai pada harga itu ya. Kira-kira nanti untuk ini juga sudah diperkirakan itu ya, dan dipastikan walaupun itu kira-kira dipastikan sesuai dengan budget itu untuk membuat gelas ini dengan harga 23.000 sampai 60.000 misalkan. Nah, ini ada space ya. Karena walaupun dirancang hari ini untuk tahun berikutnya, nah kan untuk harga itu kan bisa naik turun itu. Ini contohnya kalau misalkan menggunakan mu. Nah, ini kebetulan teh sari teh celup ini menggunakan mu. Selain itu menggunakan majalah. Ya. Karena di awal direncanakan desainnya itu menggunakan majalah. Nah, majalahnya ini apa? Majalah apa itu ya? Majalah Femina atau majalah apa? Terus ukuran iklannya itu ukuran berapa? Biasanya kalau di media massa, media cetak, di media massa itu kan ada ukuran itu ya. Karena setiap ukuran kan ada nilainya. Bahannya apa? Misalkan bahannya dari bahan kertas majalahnya itu nanti mungkin secara khusus 1 lembar full untuk iklan teh celup. Kemudian secara verbal tayangannya apa? Kemudian dari segi harga itu berkisaran berapa, kalau biasanya media massa ini 1 full itu ya jutaan itu ya. Ini kira-kira nanti 29 juta sampai 35 juta ya, dalam satu kali tayang di episode atau di edisi majalah itu ya. Kemudian yang lain misalkan pakai banner ya, ini, atau poster. Kalau nanti menggunakan poster ya, itu nanti ukurannya berapa ya, bahannya apa, kemudian dari konsep visual itu nanti menayangkan gambar apa di dalam poster itu ya, kemudian secara verbal itu muncul tulisan apa, kemudian juga perkiraan dari 1 lembar poster itu dengan budget berapa rupiah gitu ya. Demikian juga untuk banner misalkan ya, nanti banner itu juga sudah terdesain itu ya, hasil desainnya itu sudah sekaligus dirancang ya. Misalkan poster ya sudah didesain dalam bentuk poster ya, sudah didesain di dalam media yang digunakan. Demikian juga untuk banner. Nanti banner itu tayangan wujud nanti kalau dicetak dan diimplementasikan itu bentuk tayangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya juga didesain. Nah, makanya di sini di perancangan media publikasi ini tentunya ya menggunakan ilmu-ilmu yang sudah pernah dipelajari.
Ya, jadi kayak poster, buat banner, ya tadi misalkan desain gelas itu ya, atau majalah. Ini kan saya kira bagi di semester saat ini kan sudah punya pengalaman di dalam mendesain hal-hal itu. Ya. Di banner ya saya kira sudah tahu, oh apa itu banner. Ya. Karakter dari setiap media yang dibuat itu bagaimana. Nah, itu harus tahu itu ya. Jadi dari desain itu harus tahu setiap karakter. Artinya apa perbedaan poster dan banner ya, itu harus tahu gitu ya. Karena mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah dipelajari ya, apa yang nanti perlu didesain di poster sama di banner ya, gitu ya. Apakah bisa sama atau mungkin beda ya, karena masing-masing media ini kan mempunyai apa itu maksud dan tujuan yang beda itu ya, antara banner dan apa ini poster ya, sama-sama sebagai media publikasi, tapi kan masing-masing apa itu media ini kan mempunyai karakter sendiri-sendiri ya. Kalau poster ya, karena poster itu bisa baik di indoor maupun di outdoor ya. Kalau banner ya itu misalkan hanya di indoor ya, hanya di tempat-tempat tertentu ya. Itu juga harus desainnya itu juga harus apa itu menyesuaikan itu ya. Jadi di banner itu sama dengan yang sebelumnya, itu sudah ada spesifikasi terkait dengan desain itu ya. Mulai dari konsep media ya, kemudian ada konsep visual ya, sampai pada harga. Ini sudah didesain. Narasi ini kan tentunya sudah paham pada waktu di perkuliahan sebelumnya itu ya, di mata kuliah apa saya lupa. Artinya kan ada tugas membuat spanduk ya, atau membuat poster ya, sampai pada jadi dicetak. Nah, kira-kira sudah paham itu ya, oh nanti harganya seberapa. Kemudian bahan-bahannya apa, apakah menggunakan bahan MMT ataukah menggunakan bahan apa itu kertas ya. Kalau pakai bahan kertas, itu kertasnya jenisnya apa ya, itu tentunya kan sudah paham ya, terkait dengan apa itu konsep medianya. Kemudian untuk kaos ya, ini juga sama ya, pada intinya sudah terdesain bentuk kaosnya itu nanti bagaimana, dari tampak depan itu desainnya apa isinya ya, kemudian tampak belakang itu desainnya bagaimana, itu juga sudah didesain ya. Sudah didesain hasilnya ya, nanti kalau terbentuk kaos itu hasilnya akan seperti apa. Tentunya juga ada spesifikasi terkait dengan kaos tersebut ya, konsepnya apa, nanti ukuran yang disediakan itu ukurannya apa saja ya. Terus ukuran apakah semuanya lengan pendek ataukah lengan panjang. Nah, kemudian untuk konsep visualnya dan konsep verbalnya apa yang ditayangkan dari segi gambar, apa yang ditayangkan dari segi tulisan. Tentunya juga sampai di harga. Harga ini biasanya ya juga ditentukan dari bahan itu ya. Apakah bahannya kaos katun ya, ataukah dengan kaos yang lain. Demikian juga untuk cetaknya ini. Jadi cetak ini nanti kalau tadi kan di kayak poster, banner itu nanti mungkin apakah pakai MMT ya, jadi dengan proses cetak MMT. Ya, jadi bahannya medianya menggunakan MMT terkait dengan poster banner atau mungkin spanduk ya, itu ya. Nah, demikian juga kalau ini kaos misalkan nanti pakainya menggunakan cetak apa gitu ya, menggunakan sablon DTG ataukah menggunakan jenis sablon yang lain ya, ini terkait dengan kaos ya. Kemudian contoh yang lain misalkan kalender ya, nanti kalendernya itu dari spesifikasi desain
terbentuknya apa ini media kalender ya, jadi media promosi dan informasi menggunakan media publikasi kalender, misalkan hanya 1 lembar ya, atau mungkin hanya 2 lembar ya, kalender dinding tapi 2 lembar. Kertasnya apa ya, itu juga sama, intinya semuanya sudah terkonsep, sudah terdesain, bentuk desain kalendernya seperti apa ya. Kemudian nanti kisaran harga yang akan dibuat itu harga berapa ya, tentunya juga berdasarkan bahan itu ya, menggunakan kertas apa dan ukuran ya. Jadi kalender nanti ukurannya besar atau ukuran A3 atau yang lain. Kemudian juga misalkan kalau ini di tabloid ini ya, misalkan beriklan di tabloid dengan ukuran sekian, misalkan ini 20 kali 15 ya, karena dengan, atau mungkin iklan di koran ya. Kalau sekarang mungkin jarang juga nih untuk apa itu memanfaatkan media publikasi menggunakan media massa, apakah tabloid atau koran ya. Sekarang pun bukan juga hampir tidak ada tabloid itu ya. Koran pun juga sudah jarang ya, masih produksi tapi dibatasi itu ya, karena kalah dengan apa ini jaringan internet. Jadi untuk tabloid ini sama dengan yang lainnya tadi, jadi spesifikasi desainnya bagaimana ini juga intinya sudah ditentukan ya. Kemudian kalau misalkan ini membranding lift ya, nanti kira-kira membranding lift itu konsep desainnya bagaimana ya. Apa ini misalkan konsep membranding eskalator ya, atau membranding lift, jadi liftnya nanti ukurannya berapa itu ya, kemudian bahannya pakai stiker apa ya, pakai vinil atau mungkin bahan yang lain ya. Kemudian konsep desainnya bagaimana ya, kemudian sampai harga ya. Dan perlu diketahui juga konsep desain ini secara layout ya harus serupa itu ya, artinya harus desain layoutnya harus konsisten ya, desain layoutnya itu harus konsisten itu ya. Jadi artinya di dalam satu periode itu ya, dalam satu periode itu konsisten, nanti tidak banner warnanya merah kuning gitu ya, kemudian nanti ada desain lain misalkan spanduk warnanya beda lagi, model desainnya beda lagi ya, itu hindari seperti itu. Jadi untuk konsep desain ini memang harus konsisten ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa membuat apa itu corporate identity, implementasi dari logo itu di media publikasi apa itu harus konsisten. Jadi desain kartu nama, misalkan kalau pakai kartu nama, desain brosur, desain spanduk itu harus konsisten itu ya. Jadi konsisten terkait dengan desain ya, tidak nanti bentuknya macam-macam itu ya. Misalkan gelasnya yang poster dengan yang banner beda itu ya, atau mungkin warnanya berbeda, konsep desain konsep warna, konsep layout, nah itu harus konsisten ya. Tidak nanti berbagai macam warna ya, tidak masalah, tapi dilihat dari estetika desain itu tidak pas itu ya, itu tidak pas intinya ya, tidak dosa juga itu ya. Ya tadi dilihat dari desain, yang tahu desain itu kalau seperti itu ya menangis juga itu ya, artinya tidak ada konsisten terkait dengan desain ya. Walaupun itu medianya beda-beda, tetap harus konsisten terkait dengan desain ya. Dan walaupun itu desainnya macam-macam, tergantung dari karakter tadi itu ya. Makanya di banner, di poster itu konsep desain, layout desainnya ya harus sama. Tapi media maksudnya gambar atau mungkin apa yang muncul di sana juga bisa berbeda, konsep itu dari desain penataan itu bisa berbeda.
Tapi konsisten layout, konsisten warna, ya, itu harus tetap dijaga. Ya. Dan ini kebetulan ya nuansanya antara hitam dan biru gitu ya sebagai background dan foregroundnya. Ya, sama-sama gelasnya sama, gitu ya. Logonya atau konsep simbolnya ya tetap sama. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat membuat corporate. Ya, demikian juga kalau didesain itu nanti misalkan membranding alat transportasi, misalkan bis, misalkan ya, bis pasang stiker untuk mempromosikan suatu produk menggunakan branding mobile. Jadi membuat stiker kemudian ditempelkan di bis atau mungkin di kendaraan yang itu sifatnya umum, yang artinya bisa sering berjalan ke sana ke sini untuk membawa nama dari suatu produk, ya, sehingga setiap bis ini berjalan maka orang yang melihat bis pasti juga akan melihat produk tersebut. Ya, ini. Maka secara secara tidak langsung ya akan tahu, oh itu produk apa namanya, terus untuk apa. Nah, ini. Karena salah satu bentuk ya publikasi ya menggunakan misalkan membranding mobile. Ini. Kemudian ya misalkan pakai tempat duduk ini ya, misalkan tempat duduk ruang tunggu di airport atau mungkin di terminal atau di stasiun, ya, itu misalkan tempat tunggunya ya hanya sekedar tempat duduk itu ya sebenarnya ya, tapi dilipat dari dunia marketing itu ada maksud tujuan, ya, itu ya. Dengan maksud tujuan pasti orang melihat, pasti orang baca, akhirnya tahu ya, adanya suatu produk yang namanya teh celup, ya. Tahu yang namanya mendoan, ya, itu ya, yang dikemas dengan bentuk seperti apa, ya. Jadi secara tidak langsung mungkin orang itu sadar tidak sadar ya telah di branding, telah diberi suatu bentuk promosi, suatu bentuk informasi terkait dengan suatu produk. Ya, ini. Kemudian kalau misalkan ini membranding terkait dengan tempat event itu ya, untuk melakukan promosi dan informasi, yaitu desainnya seperti apa. Demikian juga kalau misalkan di rumah ya, di warung makan itu ya, jadi tidak hanya tempat tunggu, mungkin di warung-warung itu mejanya di branding juga itu ya. Ya, dan itu sudah banyak. Jadi mejanya dikasih stiker atau mungkin ada taplak yang isinya adalah produk, ya, promosi dan informasi produk. Nah, ini secara tidak sadar ya tadi, artinya orang akan tahu itu ya, oh ada produk apa yang disajikan di suatu tempat. Ini sama kemudian selesai. Ya, ini. Jadi itu bentuk dari proposal perancangan media publikasi, ya. Jadi terkait dengan bentuk proposal secara sistematika seperti yang sudah kita bahas, mulai dari latar belakang, ya. Kemudian ada analisis SWOT, ya. Latar belakang itu juga tentunya ada produk itu ya. Di mata kuliah fotografi produk kan juga belajar memotret produk gitu ya. Nah, maka diimplementasikan di perkuliahan ini. Ya, jadi misalkan getuk, ya, tentunya kan sudah belajar bagaimana memotret untuk bisa memunculkan gambar getuk yang dengan dilihat itu sudah orang tergiur gitu ya. Ya, tergiur terkait dengan gambar atau foto getuk, ya, kan sudah dipelajari itu terkait dengan foto produk, ya, ini. Maka juga sama, ini kan juga dipotret ini ya, produk ditata, kemudian dilakukan pemotretan terkait dengan
foto produk ya, kemudian nanti dimasukkan di dalam bentuk proposal. Kemudian sampai pada segmentasi, positioning produk dan 5W+1H. Kemudian ini membuat ide kreatif ya. Istilahnya tren dramatik ya ini ya. Kalau dalam film itu tren dramatik. Yang orang melihat itu yang pasti akan apakah tegang ataukah lucu ataukah nanti menimbulkan sedih, menimbulkan tawa ya, itu di tren dramatiknya. Nah, tren dramatiknya di desain ini apa ya? Mungkin bisa bentuk logo, bisa bentuk simbol ya, yang didesain dengan begitu kreatifnya, terbentuk dari apa? Ya, itu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan tentunya. Kemudian terkait dengan media apa yang digunakan, ini juga sudah ditentukan jadwalnya sampai desainnya ya, ini ya. Jadi sampai desain produk sampai desain terkait dengan bentuk promosi dan informasi produk tersebut menggunakan media apa. Nah, ini sudah jadi desainnya. Nanti kalau gelas itu ya sudah terbentuk juga wujud gelasnya. Kan pernah dipelajari juga terkait dengan 3D Max itu ya. Membuat gelas kan ya mudah itu ya. Terbentuk gelas, gambar gelas yang tampak 3 dimensi. Nah, terus nanti di situ ada gambar yang mungkin didesain dulu pakai Corel atau Photoshop. Nah, kemudian diimplementasikan ke medianya atau ke gambar MOOC atau gambar gelas yang didesain menggunakan apakah itu 3D Max ataukah mungkin pakai Maya atau yang lain ya. Intinya sampai pada desain ya, sehingga sampai pada desain. Baik, jadi itu bentuk proposal yang umumnya setiap perusahaan, setiap unit usaha di dalam melakukan promosi dan informasi supaya produknya itu bisa dikenal ke masyarakat umum dan targetnya menjadi konsumen. Berhasil tidaknya ya mungkin tergantung dari substansi masing-masing media itu ya. Kira-kira bisa mempengaruhi tidak ya dari bentuk konsep medianya dan konsep verbalnya tadi sehingga bisa mempengaruhi calon konsumen untuk bisa menjadi konsumen ya. Baik, jadi itu sebagai bentuk proposalnya. Dan untuk ujian tengah semester ini ada proyek tugas ya, ini ya. Mungkin ini perlu diperhatikan di mahasiswa semuanya terkait dengan tugas itu ya. Jadi untuk tugas itu nanti membuat proyek ini seperti proposal punyanya Teh Celup ini ya. Jadi membuat seperti punyanya Teh Celup ini, tapi produknya tidak Teh Celup ya. Produknya bebas atau temanya tentang mungkin jajan pasar itu ya, yang kita mengangkat jajan pasar itu ya, mengangkat gedok, mengangkat jadah bakar ya, mengangkat banyak itu ya untuk jajan pasar itu ya, unde-unde ya, gedok lindri ataukah lemper ya, ini ya, serabi ya, banyak itu. Jadi produknya itu ya. Jadi produknya itu mungkin jajanan makanan tradisional itu ya. Daerah mana terserah ya. Jadi mungkin tidak usah yang tradisional saja. Jadi membuat proposal perancangan media publikasi untuk makanan tradisional. Satu produk saja. Seperti ini ya. Ya sebenarnya satu kegiatan promosi itu sebenarnya untuk satu produk. Tidak berbagai produk ya, itu nanti akan kacau itu ya. Jadi konsumen itu akan bingung. Ya. Seperti hanya kalau di perguruan tinggi satu brosur itu isinya banyak prodi ya, bingung malahan. Ya. Karena mungkin informasinya baik semua atau mungkin informasinya membingungkan. Nah, maka promosi itu satu produk ya, satu kegiatan, satu media. Artinya satu kelompok media itu ya. Satu kelompok media itu apakah grupnya itu nanti pakai poster brosur, pakai banner atau mungkin pakai
media yang lain. Kalau saya ambilkan contoh, ya mungkin seperti ini ya. Mungkin untuk contoh mana ya? Nah ini. Ya, mungkin untuk contoh. Untuk contoh misalkan seperti ini. Jadi seperti itu sistematikanya, seperti punya teh celup, ya, tapi ini untuk produk lain. Ya ini didesain itu ya. Jadi proposal itu didesain, ya, di layout. Kan pernah belajar desain layout itu ya. Ya saya kira pernah belajar desain layout. Ya ini dimanfaatkan. Jadi mata kuliah desain layout ini dimanfaatkan untuk melayout, membuat apa ini proposal. Mulai dari cover. Nah, ini ya. Jadi ini apa itu covernya tentang undi-undi. Nah ini. Tentunya juga. Kelihatan, Pak. Ya? Belum Gambarnya kelihatan. belum kelihatan, Pak. Oh belum kelihatan. Nah, saya. Kok rakyat tok ya? Nah, saya bentar. Ini sudah, Pak. Sampun. Tak kira sekitar. Baik ya. Jadi contohnya ini contoh lain. Ini yang mata kuliah sebelumnya sudah jalan ini ya. Ya ini didesain ya, di layout itu ya. Memanfaatkan mata kuliah yang lain, yaitu desain layout. Ya sekali lagi semua apa yang pernah dipelajari selama ini ya, dari desain grafis, desain 3D, desain apapun dituangkan di dalam mata kuliah ini. Ya. Ini desain layout ya, jadi di desain halamannya. Dan ada logo ya, kan pernah belajar terkait dengan desain logo. Nah, ini undi-undi. Ya, nanti kira-kira undi-undi itu logonya apa? Apakah gambar apa, wayang atau gambar undi-undi? Ya, ini. Ya. Ini pun juga ada, artinya gambar. Kenapa gambar kepala? Ya, kepala pun juga intinya sudah ada yang menggambarkan undi-undi dengan tekstur wajahnya itu ya. Nah, undi-undi. Kemudian ya sampai berikutnya nanti ada nama kelas ya. Kemudian berikutnya ya latar belakang itu produk apa ya. Tentunya kan banyak tahu ya. Artinya mencari produk yang benar-benar dipahami ya. Jangan nanti mencari produk tapi belum tahu itu produknya apa, itu kan Denny itu ya. Artinya membuat promosi itu kan sudah tahu oh apa yang mau dipromosikan, itu kan harus benar-benar paham. Nah ini terkait dengan undi-undi ya, menarasi latar belakang undi-undi itu apa, kemudian inovasi yang pernah dilakukan itu apa ya. Kalau mungkin dulu ada undi-undi itu toppingnya apa itu yang kecil-kecil putih itu lupa saya. Nah, nanti ada topping yang lain, inovasi sebagai bentuk inovasinya ya. Kemudian ada analisis SWOT-nya, apa yang menjadi kekuatan. Oh, kekuatannya ya ini mungkin banyak varian rasa atau mungkin banyak varian bentuk. Kalau dulu undi-undi itu bentuknya mesti bulat ya, mungkin ada undi-undi ya bentuknya lain ya. Dan pasti harganya murah ya. Kelemahannya apa ya, karena ini makanan tidak tahan lama ya. Sehingga dalam satu waktu itu harus sudah habis ya. Nah ini analisisnya. Kemudian segmen demografiknya, ini siapa yang bisa menikmati atau yang mengonsumsi undi-undi ya. Kemudian analisis terkait dengan lokasi, psikografis ya. Terus terkait dengan 5W+1H ya. Kemudian apa yang menjadi kreatif ya, ini kreatifnya dia membuat apa logo ya, ini ya. Logo ya, logonya bunder ya. Dan di situ ada apa itu putih-putih kecil-kecil itu ya, wajahnya itu, sehingga kenapa wajahnya ada putih-putihnya itu ya, itu menggambarkan apa itu toppingnya itu ya.
Jadi ini dilihat dari desainnya itu. Kemudian ini sampai pada pemilihan produk, pemilihan media. Nah, nanti pemilihan medianya, mana nih? Tiga, ya, tiga saja. Jadi pemilihan medianya tiga. Terserah tiga itu mau apa itu ya. Apakah poster, muk dan gelas atau majalah ataukah banner, brosur, spanduk atau mungkin kartu nama apa ya. Paling tidak tiga macam media. Terus jadwalnya menggunakan media yang sudah ditentukan, itu jadwalnya kapan, kemudian desainnya. Ya, nanti kalau misalkan meja itu desain membranding meja itu desainnya bagaimana, kalau gelas itu nanti gelasnya desainnya bagaimana, ya, di gelas, ya, kemudian sampai pada misalkan poster, ya, nanti poster itu desainnya seperti apa. Nah, sekali lagi harus ada konsisten itu ya. Ini ada sedikit yang tidak konsisten terkait dengan komposisi warna. Ya, ini. Kalau tadi nuansanya hijau, tapi ketemu poster nuansanya hitam coklat. Nah, ini kan. Kenapa muk ini warnanya hijau? Nah, itu ya. Atau mungkin ada apalah yang intinya ada konsisten. Nah, ini contoh yang artinya tidak konsisten desain itu ya, konsisten terkait dengan kalau desainnya mungkin layoutnya sudah konsisten, tapi terkait dengan konsisten warna, nah, ini, mungkin warnanya yang tidak konsisten antara media satu dengan media yang lain. Nah, ini selesai. Jadi membuat bentuk proposal perancangan media publikasi. Mungkin untuk bentuk yang lain, ya, ini saya download hanya beberapa saja. Nah, misalkan terkait dengan terang bulan. Nah, ini. Nanti desainnya mulai latar belakang, ya, sampai pada konsep desainnya. Ya, nanti pakai poster, ya, ini ya, mungkin pakai membranding kaos, ya, artinya mendesain kaos. Nah, ini. Baik, mungkin itu materi kita di perancangan media publikasi, dan yang terakhir tadi untuk tugas, ya, yaitu proyek tugas untuk ujian tengah semester. Ya, di mata kuliah perancangan media publikasi, sehingga jadi saya lagi membuat proposal perancangan media publikasi untuk makanan tradisional, ya, satu produk saja, satu makanan itu ya, tidak nanti isinya ada terang bulan, ada undi-undi, ya, ada lain-lain, tidak, tapi cukup satu produk itu nanti Anda harus berpikir kira-kira yang tepat itu apa. Nah, itu ya. Media yang digunakan, kemudian analisisnya bagaimana terkait dengan produk itu. Baik, mungkin itu selamat mengerjakan. Mungkin untuk tugas ini nanti bisa dikerjakan mulai ya minggu ini dan 2 minggu gitu ya. Ya 2 minggu atau mungkin 3 minggu ya. Biasanya saya ngasih tugas itu ya maksimal 3 minggu, ya, maksimal 3 minggu, semuanya harus di-emailkan, ya. Jadi nanti yang di-emailkan PDF-nya saja, ya, di-emailkan mungkin di cabang, ya, di-emailkan ke Pak Ungaran, ini Pak Yuli, di Kendal nanti Pak Edi. Ya, nanti mungkin bisa menginformasikan emailnya masing-masing, dan yang di Siliwangi nanti Pak Aryo, dan di kampus Majapahit ini nanti dengan saya. Baik, demikian saya kira ini bisa dipahami terkait materi dan tugas.
Ya, selamat mengerjakan. Semoga nanti bisa selesai dan tepat waktu untuk mengumpulkannya. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwo nanti izin minta contoh Contoh. proposalnya, nggih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya.